Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khaira wad darajat. Waskat salawatihi wa taslimiyatihi ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'a'i la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah al-hibba. Abang, ayu, keluarga semua, alhamdulillah malam ini Allah izinkan kita kembali hadir bersama di dalam majelis ilmu ini. Duduknya kita insyaallah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh malaikat, disaksikan oleh seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bumi tempat kita berpijak ini juga dalam Al-Qur'an dikatakan kelak mereka akan bersaksi atas kebaikan yang kita kerjakan di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Maka bahagia sekali kita bisa duduk bersama dalam majelis ini, majelis kebaikan ya, insyaallah. Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Allah itu mengetahui sampai detail sekali apa yang kita kerjakan. Ada dua kisah ya, Abang, semua yang memberitahu kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mendengar, memperhatikan, tahu apa saja yang kita kerjakan. Yang pertama, ada seorang sahabat namanya Hudair ya. Dia termasuk Ansar, penduduk Madinah. Ada sebuah peristiwa yang terjadi pada menjelang perang Tabuk. Ya, perang Tabuk itu Rasulullah SAW nanti bertempur kaum muslimin nanti bertempur di daerah Tabuk. Tabuk itu Jordan, ke sana, dekat ke arah Jordan ya, Syam. Bertempur melawan tentara Rum. Rum itu Romawi, Roma ya. Saat itu di Madinah sedang paceklik. Kenapa? Karena produksi buah kurma itu tidak seperti yang biasanya, karena panas yang luar biasa berkepanjangan sehingga hasil perkebunan itu tidak seperti yang diharapkan. Nah, pada saat itulah kemudian Nabi SAW memanggil seluruh sahabat untuk bersiap-siap berangkat ke Tabuk. Jadi perang Tabuk itu satu-satunya perang dalam sejarah sahabat bersama Nabi yang Nabi memberitahu tujuannya.
Biasanya dalam perang-perang yang lain Nabi tidak memberitahu, Nabi hanya menyiapkan seluruh pasukan siap nanti keluar ke arah kota Madinah, baru Nabi kasih tahu kita ke Badar gitu. Begitu juga di Uhud, keluar dulu sampai di batas kota Madinah semua dibariskan, kita ke Uhud gitu. Nah di Tabuk itu satu-satunya perang yang Nabi beritahu sebelum berangkat, kita akan ke Tabuk kata Nabi. Karena jarak Tabuk itu antara 700 sampai 800 kilo. Ya, 15 hari bolak-balik perjalanan itu, artinya lumayan jauh. Nah, di perang itu, perang Tabuk itu Nabi memanggil seluruh sahabat itu, ayo siapa yang mau berinfak untuk membantu kendaraan perang, untuk membantu biaya selama dalam perjalanan kaum muslimin, biaya akomodasi lah gitu istilahnya sekarang itu kan. Itulah cerita yang nanti Utsman bin Affan nyumbang 700 unta bersama isi-isinya, maksudnya bersama dengan tempat duduk itu, pelananya bersama, juga beserta biaya untuk setiap orang yang setiap satu unta itu biayanya dia yang tanggung, itu Utsman kan. Nanti itu juga cerita Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya, ya Umar menyumbang, semua sahabat gitu ya. Nah singkat cerita, Abang semua nanti ketika mau berangkat, Nabi membagi. Setiap orang dikasih kendaraan perangnya, lalu Nabi kasih ongkosnya, SPPD lah Bang. Ya ini biaya, ini makanan, ini bekal gitu, dibagi-bagi oleh Nabi kepada setiap pasukan kaum muslimin saat itu. Singkat cerita, karena saking ramainya, dan itu memang sa'atul usrah, saat yang berat sekali, sulit ya, masa-masa sulit, ada satu orang yang terlewat oleh Nabi SAW tanpa Nabi sadari, tidak dikasih oleh Nabi bekal untuk dia selama dalam perjalanan menuju ke Tabuk dan juga nanti pulang. Namanya Hudair. Ya. Yang menariknya, Hudair ini diam saja. Tidak ada pula dia ngasih tahu, ya Rasulullah aku belum dapat, itu tidak. Dia baik diceritakan dalam sirah ini. Pasukan berangkat pelan-pelan, dia masih diam saja. Dia akhirnya sampai pasukan berangkat, dia tidak memberitahu Nabi ataupun sesiapapun gitu bahwa dia belum dapat bekal. Artinya dia hanya bermodalkan bekal yang dia punya. Dan itu tidak cukup. Sehingga dalam perjalanan dia mulai merasakan lapar. Nah saat itu dia kemudian, yang dia lakukan, Hudair ini, yang dia lakukan adalah memperbanyak zikir ya Bang. Jadi sepanjang jalan itu dia baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula, wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu dia baca berulang-ulang, dalam buku sirah disebut. Ini disebut nanti dalam bukunya Ibnu Jauzi, Sifatus Safwa, bukunya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan beberapa buku yang lainnya. Sambil baca zikir itu banyak-banyak, sambil dia doa. Allahumma ja'al khaira zadi Hudair taqwaka, Allahumma la tansa Hudair, kata beliau gitu. Ya Allah, jadikanlah bekal, sebaik-baik bekal untuk Hudair ini adalah ketakwaannya ya Allah gitu. Wala tansa Hudair ya Allah, dan jangan, Allahumma la tansa Hudair ya Allah, jangan kau lupakan Hudair ini ya Allah. Itu yang dia baca berulang-ulang doa. Apa yang terjadi Abang Ibu semua? Dalam buku sirah disebut kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi, memberitahu, ya Rasulullah, ada satu sahabatmu yang dia tidak mendapatkan bekal ketika berangkat kemarin.
ada satu sahabatmu yang dia diam baik ketika tidak dapat bekal itu, dan dia banyak berdoa kepada Allah selama dalam perjalanan. Rasulullah karena diberitahu oleh malaikat Jibril, tentunya ini atas perintah Allah kan ya. Kemudian Rasulullah siapkan perbekalan sebagai ganti yang istimewa, dalam buku sirah disebut. Kemudian Nabi suruh satu sahabat, kejar pasukan Tabuk ini, cari Hudair, berikan ini kepada Hudair. Satu. Yang kedua pesan Nabi, tanyo apa wiridnya, tanyo apa doanya. Singkat cerita, dikejar, ketemulah pasukan Tabuk ya, pasukan kaum muslimin ini. Kemudian ketemu Hudair, diberikanlah kemudian bekal dari Nabi itu untuk Hudair. Hudair terkejut apa enggak semua. Dalam buku sirah itu dia bilang, betulkah namaku disebut di langit yang ketujuh itu? Katanya. Betulkah namaku disebut di arsy itu? Yang mengantar itu hanya mengatakan pesan Nabi kepadaku adalah, tanya apa wirid yang kau baca, apa zikir yang kau baca, apa doa yang kau baca, katanya. Maka dia kasih tahu, selama dalam perjalanan ini aku membaca tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sehingga aku bisa menahan saja nih ya, laparku itu tertahan gitu nih. Dan aku baca doa, kata dia tadi itu doanya, Allahumma ja'al khaira zadi Hudair taqwaka. Waalaikumsalam. Ya Allah, jadikanlah bekal terbaik untuk aku Hudair ini adalah ketakwaan. Ayo. Iya, bentar. Mari. Doanya ini ada dua versi soalnya Bang. Nah, yang saya baca ini yang satu versi ini, nak. Jadi kata beliau, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik bekal untukku adalah ketakwaanku, dan ya Allah, jangan lupakan aku. Kata itulah bahasa Indonesianya tuh. Ya, di luar dia baca subhanallah alhamdulillah itu. Jadi sesudah ditanya oleh sahabat dan diberitahukan oleh Hudair itu dia wirid dan zikir, baliklah kemudian sahabat ini melapor kepada Nabi SAW. Yang jadi catatan kita adalah, bayangkan ya, Nabi tidak tahu, terlewat oleh Nabi, walaupun Nabi tidak sengaja itu terlewat Hudair ini, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Allah tahu keadaan setiap kita yang ada di atas muka bumi ini. Itu yang pertama. Saya cerita ini karena kita akan bahas surat Al-Mujadilah ayat 6 ya. Nanti ada lagi satu sahabiah. Kalau tadi laki-laki Hudair ya. Kalau ini namanya Khawlah binti Sa'labah. Kisah ini masyhur, hampir di seluruh tafsir menceritakan sebab turunnya surat Mujadilah itu adalah Khawlah binti Sa'labah, perempuan wanita ini. Yuk, ya. Mungkin kita sudah ingat kalau cerita Khawlah binti Sa'labah ini. Dia punya suami Ubadah bin Samit. Suaminya ini sudah berumur, Khawlah juga sudah berumur. Ya. Ini suaminya ini diceritakan dalam buku sirah, temperamen. Kalau marah tuh kadang lost control gitu ya. Sehingga suatu kali dia pulang, dia marah sama istrinya. Sampai dia zihar istrinya itu. Zihar itu dia bilang, punggungmu sama dengan punggung ibuku, katanya. Dalam kebiasaan orang-orang Madinah waktu itu, kalau perkataan seperti itu sama baik dengan cerai, kan? Tapi malamnya sudah diurus, itu kan senja balik dari
aktivitas siang harinya, malamnya sudah bersih-bersih, sudah makan, suaminya ini mengajak berkumpul. Kata istrinya, belum jelas ini urusan, kata dia. Kurang lebih nih ya bahasanya ya. Karena engkau sudah menzihar. Zihar ini apakah betul-betul kita sudah cerai? Kalau betul kita cerai berarti kita tidak boleh lagi berkumpul malam ini. Atau ini belum, katanya gitu. Karena ragu-ragu, saya minta waktu, besok pagi saya akan tanyakan kepada Nabi SAW. Kata Khawlah binti Tha'labah. Mengadulah kemudian besok paginya Khawlah menemui Aisyah dulu. Minta tolong kepada Aisyah agar bantu dia bisa berbicara dengan Nabi. Oleh Aisyah dibantu, disampaikan maksud Khawlah ingin bertemu dengan Nabi. Lalu duduklah di ruangan ini. Yuk. Ya, bertiga. Ada Khawlah, ada Aisyah, dan ada Nabi SAW. Tapi Aisyah ini agak jauh duduknya, sehingga kata Aisyah, kadang-kadang yang diceritakan oleh Khawlah itu terdengar, kadang-kadang tidak gitu. Maksudnya apa? Khawlah itu malu dia. Maka dia ceritanya kepada Nabi pun pelan-pelan suaranya lirih. Ya kan? Hanya inti ceritanya itu, maaf, ini kita pakai bahasa Jambi ya. Inti ceritanya itu Khawlah bilang begini kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tidak setuju. Intinya dia tidak setuju kalau zihar itu dianggap sama dengan talak. Dia mujadilah itu kan orang yang mendebat, ya. Dulu aku muda, kini aku sudah tua ya Rasulullah, sudah berumur, sudah peot, tidak cantik lagi. Anakku sudah banyak, kurang lebih begini bahasa Khawlah itu. Kalau dia ceraikan aku kini, macam mana aku ngurus anak-anak aku yang banyak nih? Ngasih dia, ya bahasa kita ngasih dia makan. Macam mana aku ngurusan besar anak-anak aku ini, sementara aku sudah tua, sudah berumur. Kalau aku nak nikah lagi, lah tua lah piat macam ini, siapa yang mau gitu. Kalau dulu ketika aku muda ini, kata beliau, Khawlah ini bunga kembang desa. Ibarat kalau bahasa kita tuh bunga desa, kembang desa. Kalau dulu ketika aku muda, dia menceraikan, cerailah, padeklah aku. Gitu. Bahasa kita nih ya, bisa lah aku nyari pasangan hidup lagi. Kalau kini lah tua, peot macam ini katanya. Sarolah kata dia gitu. Kurang lebih begitu. Jadi itu yang dia ceritakan kepada Nabi. Dia, ya Rasulullah, kalau dia ceraikan saya, siapa yang ngurus anak saya, kata beliau. Dan itu tadi yang saya sampaikan, Aisyah antara kadang dengar, kadang tidak gitu. Karena Aisyah malu Khawlah itu. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ketika Aisyah tidak dengar, kadang tidak, turun surat Al-Mujadilah. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjika wa tastaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma gitu. Qad sami'allahu, sungguh Allah mendengar qaulal lati, perkataan seorang perempuan, tujadiluka fi zawjika, yang dia mendebat urusan suaminya gitu. Watastaki gitu ya. Jadi dia meminta keputusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Dia bicara pelan-pelan pada Nabi, Aisyah yang ada dalam ruangan tuh tidak dengar, Allah yang di langit ketujuh itu dengar. Ya. Begitulah Allah syahidun. Ya. Kita baik yang rasa-rasa tidak ada yang nengok, tapi Allah tahu. Ya tak? Allah tahu. Nah, ini ayat kita mau cerita ini ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu syahidun. Allah itu maha menyaksikan, maha mengetahui. Syahidun itu zat yang maha mengetahui apa yang nampak, apa yang tidak nampak. Zat yang maha mengetahui apa saja yang terjadi. Bahkan walaupun ada
ada zarrah, dikatakan kalau dalam tafsir itu Allah maha mengetahui sebutir zarrah yang ada di bumi ataupun sebutir zarrah yang ada di langit. Bayangkan langit yang sebesar ini tadi sebelah utara, entah sebelah selatan, entah di barat, entah di timur, ya, langit yang mahal, yang sangat luas ini ada sebutir zarrah. Zarrah itu kan kalau kita nyapu pagi-pagi ada sinar matahari nampak debu-debu yang berterbangan, itulah sebagian ulama mengatakan itu zarrah. Jadi kecil sekali partikelnya, saking ringannya dia terbang-terbang dia. Jadi kalau ada zarrah di langit, Allah tahu. Itulah dia yang dimaksud dengan syahidun. Allah maha mengetahui. Tidak ada yang kita kerjakan yang Allah tidak tahu, yang Allah tidak dengar. Tidak ada satupun omongan yang Allah tidak dengar. Khawlah ngomongnya bisi-bisi, pelan-pelan Allah dengar. Ya, tadi Hudair dia diam saja, tidak cerita dia kepada siapa-siapa. Kawan sebelah pun tidak ya. Tidak ada dia memberitahu temannya yang lain, aku belum dapat gitu. Tidak, diam saja, hanya berzikir saja dia, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberi, dengan takwanya itu menjadi bekal terbaik untuk dia. Gitu. Allah dengar. Maka dia ngomong sama yang jemput itu, maaf yang antarkan bekal itu, Allah menyebut namaku di langit katanya. Allah menyebut namaku di arasy itu. Gitu. Kalau haulah, kisahnya lain lagi nanti. Jadi di masa Umar bin Khattab, haulah ini umurnya panjang. Nabi wafat, beliau masih hidup. Abu Bakar wafat, beliau masih hidup. Nah, ketika Umar jadi khalifah, Khawlah masih hidup juga. Suatu kali Umar mau melakukan tugasnya sebagai khalifah, melewati sebuah jalan raya bersama seorang pembantunya lah ya, pendampingnya. Di tengah jalan ada perempuan yang menghalangi jalannya. Pendampingnya ini sudah menegur perempuan itu, kalau bahasa kita minggir, presiden nak lewat, gitu ya. Kata Abu Bakar jangan, malah Abu Bakar turun, ditemui perempuan ini, ya, dia mau bercerita, sudah selesai, Umar naik lagi ke atas entah keledai, entah unta, tidak diceritakan, jalan lagi Umar. Ditanya sama pendampingnya, siapa dia ya Umar? Itu Khawlah, wanita yang membuat turun, yang keluhannya didengar di langit katanya. Yang membuat turun surat Mujadilah. Kalau keluhannya di langit didengar, tak berani aku, tak dengar keluhan dia, itu kurang lebih kata Umar, ya. Jadi bagian pertama pada pertemuan kita malam ini, kisah-kisah itu menunjukkan kepada kita Allah itu tahu apa yang kita kerjakan. Tahu. Tidak hanya Allah, malaikat juga tahu. Tidak hanya malaikat, nanti seluruh alam raya ini semua kelak akan bersaksi atas apa yang kita kerjakan. Ya. Bisa jadi rumah ini bersaksi nanti, kipas angin ini bersaksi, kursi tempat ayo duduk, karpet tempat kita duduk ini juga bersaksi juga atas kebaikan kita, ya. Oleh karena itu kata ulama, di mana kita berkumpul, berdiam diri, lakukanlah amal saleh, ya. Sekarang mari kita lihat surat Al-Mujadilah ayat yang ke-6 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Ya.
Kata Allah, Allah berfirman, yauma pada hari, yauma yab'atsu, ayat 6 Al-Mujadilah ayat 6, yauma yab'atsu. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an, kata Allah. Fayunabbi'uhum Baik, sampai sini dulu ya. Wallahu ala kulli syai'in syahid, kata Allah. Ayat ini Allah, surat Mujadilah ini surat ke-58 ya. Ayat yang ke-6. Yauma yab'atsuhumullah, ingatlah hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kamu jami'an, semuanya, ya. Yauma, ya, yaumun, kalau yaumun hari, kalau yauma pada kalimat ini hubungan dengan kata yab'atsumul. Jadi ada pesan, ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah pada hari yab'atsuhumullah, di mana Allah akan membangkitkan kamu. Jadi Allah sedang cerita hari kebangkitan ini ya. Ingatlah hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kamu. Maksudnya adalah hari nanti sesudah sangkakala yang pertama, semuanya akan wafat, meninggal, tidak ada satupun makhluk Allah yang hidup. Lalu kemudian malaikat apa? Meniupkan lagi sangkakala yang kedua, maka semuanya akan bangkit. Semuanya akan bangkit. Semua, kata Allah. Ingat pada hari itu di mana Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kamu. Allah pakai kata jami'an. Nih, semuanya. Dalam tafsir kata jami'an ini dibahas agak panjang lebar, ya. Selain diceritakan nanti, ya, sebelum kita dihisab, sebelum kita kemudian berkumpul bersama di padang mahsyar itu, ya, kiamah, kita berdiri sangat lama menunggu giliran untuk dihisab. Nanti kita dibangkitkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, nanti semua kamu akan dibangkitkan, kata Allah. Jami'an, semuanya. Nabi baik tadi, ya, waktu mau perang Tabuk itu ada sahabat yang tertinggal. Tidak dapat. Padahal jumlah anggota perang Tabuk itu tidak sampai puluhan juta, ya, hanya puluhan ribu kan. Kaget di hari Ba'ats ini, kan semua manusia dari zaman Nabi Adam, manusia pertama, Adam, Hawa, terus ya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sampai nanti manusia terakhir ketika kiamat itu, ketika hari kehancuran itu, ketika sangkakala dibunyikan, semua akan mati itu, sampai manusia terakhir. Semua akan dibangkitkan. Kata Allah, jami'an, semuanya. Maksudnya apa? Tak akan ada yang tertinggal sekok pun. Tak ada yang akan tertinggal satu pun. Tak ada yang terlewat. Semua pasti dibangkitkan gitu. Oh, jangan pernah pikir aku ini cuma manusia biasa. Mudah-mudahan terlewat gitu. Tak ada cerita.
Semua kita akan dibangkitkan. Ya. Kalau kita antri bisa terlewat di dunia ini kan. Kalau kata ulama tafsir di akhirat enggak. Ya, mau yang pejabat, mau orang yang kayo, mau yang kesohor, mau yang terkenal, mau Pak RT misalnya, mau kepala sekolah dulu ya dah. Galau-galau, tidak ada yang terlewat. Kalau di muka bumi ini kita ada yang tidak terhitung gitu ya dah. Ado tidak dianggap, tidak dianggap, tidak terhitung. Kalau bahasa Jambi apa? Nah, timun bungkuk kan. Di akhirat tanpa kecuali semua kata Allah Subhanahu wa taala, semua tidak ada yang tertinggal sikau pun pasti akan Allah bangkitkan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberitahu kita ya. Lalu kemudian kata Allah, fayunabbi'uhum, maka kami akan beritahu kepada mereka, ya, kepada kita semua ini, bima, dengan apa saja amilu yang kita kerjakan di atas muka bumi ini. Semua kata Allah Subhanahu wa taala, fayunabbi'uhum bima, apa, ma ini umum, apa saja, nakirah dia. Semua sama, tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang tertinggal. Semua yang kita kerjakan nanti akan diberitahu oleh kita, kepada kita itu. Tidak hanya malaikat nanti yang menunjukkan catatan kitab amal kebaikan dan amal buruk kita itu. Bahkan semua makhluk-makhluk Allah yang lain juga akan menjadi saksi, ya. Semua akan bicara, semua akan memberitahu. Kalau dalam surat Zalzalah yang sering kita sebut, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, hari itu tuhaddisu, bumi akan memberitahu apa yang terjadi di atasnya. Maksudnya, ya ketika kita di kebun kelapa nih, ketika kita di Sungai Kambang, ketika kita di BLK, misalnya, di mana saja kita berada, Allah kasih tahu ceritanya. Ya, bahkan bumi akan cerita dulu. Ketika di Bali, misal itu kan, balik lagi cerita tuh. Yang menarik ayat ini, nih tengok. Ahsahullah. Ahsahu itu dari kata ahsa. Hasa ya. Hasa artinya catatan yang sangat lengkap, detail, tidak ada yang tertinggal sekok pun. Ahsa. Ya. Jadi dikatakan hitungan Allah Subhanahu wa taala itu ahsa, lengkap, detail, ya, tidak ada ya sikok pun yang tertinggal. Detail ini artinya rinci, artinya tidak akan salah catatan itu, ya, dia lengkap, dia detail, dia sempurna, ya, sama, tidak ada yang tertinggal, semua ada catatannya. Ahsallah. Makanya Ibnu Umar misalnya, kita pernah cerita juga, setiap dia baca ayat surat Al-Baqarah terakhir itu 285, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah apa-apa yang ada di bumi dan apa-apa yang ada di langit. Apa sambungannya? Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan apa saja yang kamu nampakkan, maksudnya apa saja yang kamu kerjakan dan itu ditengok oleh orang lain tahu, autukhfuhu, atau sesuatu yang kamu sembunyikan, kita kerjakan diam-diam, dewe-dewe, orang lain tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu sikap pun. Tapi kata Allah, yuhasibukum bihillah. Tapi perhitungan Allah, Allah menghitung semuanya, tercatat semua sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditanya itu, maulanya, ya, orang yang membantu Ibnu Umar, kenapa setiap ketemu ayat ini kok menangis? Kenapa berhenti dan menangis ya Ibnu Umar, katanya. Apa kata Ibnu Umar? Inna hadzal akhsa syadid, kata Umar, Ibnu Umar,
Ya, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab ini. Inna hadzal ihsa sadid, sungguhnya catatan ini, catatan Allah Subhanahu wa taala itu ahsa, selain lengkap, sempurna, rinci, detail, tidak ada yang tertinggal, sadid, betul-betul lengkap, sempurna, tidak ada yang tinggal sikok pun gitu. Sehingga dia menangis karena dia membayangkan ada perbuatan-perbuatan yang dia tidak sanggup mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Ada waktu-waktu yang terlewat, yang itu tersio-siokan. Ada saat di mana orang lain yang harusnya dia tolong, tidak dia tolong. Ada saat keluarga yang butuh pertolongan dia, atau yang lain-lain melakukan perbuatan dosa tapi tidak diingatkan gitu. Sehingga dia katakan inna hadzal ihsa sadid, kata beliau. Ya. Lengkap semua catatannya. Kagak hari itu lengkap semua, tidak ada yang tertinggal, tidak ada sikok pun yang tertinggal. Hari ini kita pakai baju apa, pakaian apa, jilbab apa, semua lengkap catatannya. Ya. Nah, yang menarik ini di ayat ini Allah bilang wa nasu, kita lupa. Jadi ayat ini cerita asallah nasu itu cerita kaget, banyak manusia yang terkejut. Banyak di antara kita yang kaget-kaget. Dalam dua keadaan kayak diceritakan dalam tafsir. Ada yang kaget senang, bahagia. Ada yang kaget tapi terduduk dia, sedih, takut. Siapa yang kaget senang? Ya, orang-orang yang banyak melakukan kebaikan di atas muka bumi ini. Ya, kecil-kecil kebaikannya. Dia lupa sama kerjaan. Dia tolong si A, dia tolong si B, dia bantu si A, dia bantu si B. Dia ngerjakan ini, dia mengurus anaknya, dia ngurus istrinya, dia urus suaminya, dia urus orang tuanya, dia urus adik-adiknya, semua. Anggap kita kecil, kita lah lupa karena biasa hari-hari misal. Tidak teringat sama kita. Tiba-tiba pas ditengokkan buku catatan itu, nampak oleh dia, ya Allah, banyak nih kan rupanya kebaikan aku gitu. Yang aku dewek tidak ingat lagi. Yang aku dewek tidak pernah mencatat-catatnya gitu. Terkejut, surprise dia. Ya, bahagia sekali. Ya. Tapi sebaliknya ada juga yang kaget ketika nengok buku catatannya, ternyata segala amal buruknya yang dianggap biasa baik, sepele, remeh-temeh itu aduh galau. Oh, dia ngambil bawang nambahi timbangan sikok, masuk. Ngambil cabai nambahi timbangan sikok, masuk. Misal itu dah. Kawan lewat awak mencibir gitu kan. Ada juga catatannya di situ. Galau-galau masuk. Sehingga kemudian terduduk dia. Nanti dalam surat Al-Kahfi diceritakan peristiwa itu. Kata Allah dalam surat Al-Kahfi itu, ya laitana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kata. Nanti orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa itu, ya, dianggap sepele, ya laitana, celaka aku hari ini. Ma li hadzal kitab, kitab apa ini, katanya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Tak ada sikok pun yang tertinggal. Yang kecil-kecil galau-galaunya masuk. Dan tidak apa lagi yang besar-besar ada galau gitu. Dosa besar ada, dosa yang kecil-kecil juga ada gitu. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua masuk, semua ada dalam catatan itu. Suatu kali Nabi jalan, ya, Nabi jalan dengan sahabatnya dalam sebuah ekspedisi. Dalam sirah tidak diceritakan ini tahun dan tempatnya. Hanya kemudian sampai di sebuah lembah. Karena sudah gelap, Rasul SAW kemudian bilang kepada sahabat, kita bermalam di sini. Kemudian Nabi suruh sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Sahabat nengok hamparan padang pasir, ya Rasulullah, tidak ada batang pohon rebah, tidak ada. Nampak pohon-pohon dikit pun juga gitu. Di mana nih nak nyari batang kayu nih untuk kita bikin api malam nih? Kata Nabi, jalan baik, cari mana yang kamu dapat, sekecil apapun ambil, kumpul, kata Nabi SAW.
Berjalanlah bertebaran sahabat waktu itu nyari, kemudian dapat kecil-kecil, dikumpul kemudian ternyata jadi banyak. Walaupun itu kecil-kecil jadi banyak, kemudian dihidupkan api, dibakar, jadilah malam itu api unggun buat mereka. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian kepada sahabatnya? Seperti itulah kita, walaupun kamu anggap kecil batang-batang kayu yang ya sebesar pena, dakdo, rasanya tidak bisa dipakai untuk bakar api, tapi ketika dikumpulkan galau-galau, jadi besar, jadi banyak, jadi bisa menghidupkan api untuk malam sampai kita pagi. Gitu. Kata Nabi SAW, begitulah dosa-dosa kecil itu, kata Nabi. Ya, menurut kita kecil, sepele, tidak penting, kita anggap remeh, tidak bisa dia menghidupkan api. Tapi ketika dikumpul, semuanya jadi banyak, hidup api itu. Gitu. Ya, itulah tadi yang tadi dalam surat Al-Kahfi itu ya laitana ma lihadzal kitab. Apa kitab apa nih? Gitu. Kitab apa nih? Jadi hari itu apa yang kita sembunyikan semua Allah munculkan balik. Apa yang kita kerjakan mulai kita muda-muda kita balik deh, sudah ada kesadaran, sudah tahu mana baik mana benar, Allah munculkan semua untuk dimintai pertanggungjawaban sampai kakek kita wafat. Semua ada, ya. Enggak ada yang bisa ngelak sekok pun, enggak ada yang bisa ngelak sekok pun. Ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terkejut karena banyak amal soleh yang kita kerjakan. Rasa kita apa dia duduk-duduk pengajian tuh, apa dia silaturahmi itu gitu ya, apa dia berkunjung ke rumah kawan, apa dia sekedar mau WA ngingatkan kawan tentang kebaikan, tapi ternyata semuanya nanti dinilai oleh Allah. Ya. Balik ke surat Al-Zalzalah ayat 4 tadi itu ya, untuk mengingatkan balik ini. Itu sebabnya ya yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi mengabarkan apa baik yang kita lakukan itu. Maka di mana bumi dipijak, di banyak tempat kita berkunjung, lakukanlah di atasnya kebaikan. Agar apa? Agar bumi, agar apapun, tumbuhan, pohon, semua yang ada di situ bersaksi kelak untuk kita. Ya. Kalau kita berjalan, maka ya misal dalam sholat kan itu ya, jalan pergi sama jalan balik, bedakan. Agar apa? Yang menjadi saksi kebaikan kita tambah banyak. Ada juga ulama, ada juga orang soleh yang apa yang mereka kerjakan mengambil manfaat dari peringatan di ayat ini. Salat subuh dia di masjid ini, salat zuhur di masjid itu, berputar dia kadang. Hari ini dia salat di masjid ini, berikutnya Jumatan di masjid sana, Jumat berikutnya di masjid sana. Dia memperbanyak bumi ya yang menjadi saksi untuk dia melakukan amal soleh. Ya. Termasuk kita juga kalau jalan memijak tempat baru, misal kita diajarkan ini, kalau ini contohnya ya. Oh, kalau kita berjalan ke Bulian, mampir ternyata di masjid karena ingin ke toilet sebentar gitu. Yang bagus tidak hanya ke toiletnya, ambil wudhu kemudian sholat sunnah di masjid itu agar jadi saksi. Oh, kalau tidak mampir, tidak hanya buang air, tapi kemudian berwudhu lagi. Sudah berwudhu, bacalah zikir di situ. Ada kebaikan yang kita kerjakan. Tidak bisa sedekah lah kita, walaupun hanya 2.000 perak misalnya, kita cari kotak amalnya itu kita sedekah. Untuk apa? Supaya makin banyak bumi yang menjadi saksi atas amal soleh kita. Ya, sebaliknya kita berjalan, di mana baik kita buat dosa, kakek itu bumi, itu tempat akan jadi saksi, kan jadi saksi. Maka diajarkan kita juga ya susul perbuatan maksiat itu dengan perbuatan baik. Rasa-rasa di mana dulu aku berbuat salah sama si ada tangi rumahnya, minta maaf. Oh dulu aku ngambil mangga, dulu aku ngambil dogan, misal gitu ya.
Dulu aku, apa yang kita kerjakan, kita datangi, kita tutup, kita timpo di situ tuh perbuatan dosa kita dengan perbuatan baik kita. Kadang perbuatan dosa ini bikin kita lemah, ya, bikin kita lesu. Ada beberapa hari yang lalu saya ngimam sholat ya. Rokat pertama semangat, saya tiba-tiba rokat kedua teringat begawe muda-muda itu kan lesu, hilang tenaga saya kan. Ya Allah kata. Nah, kita balik ke sini ya. Ahsahullah wa nasuh. Tidak ada satupun catatan yang terlupakan, walaupun kita sudah lupa kata Allah. Kita lupa nih, kita tidak ingat lagi, tapi galau-galau nanti akan muncul semuanya. Akan muncul semuanya. Ya, maka kemudian ayat ini Allah Subhanahu wa taala tutup di ayat 6 ini, wallahu ala kulli, dan Allah wallahu ala, dan Allah atas segala sesuatu, syai'in, syahidun kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah atas segala sesuatu syahidun. Syahidun ini yang seperti saya sampaikan tadi, zat yang mengetahui apa baik yang nampak dan apa saja yang tidak nampak. Zat yang mengetahui apa saja yang terjadi di atas muka bumi ataupun di langit, walaupun itu hanya sebesar zarrah. Semua Allah tahu. Di dalam surat yang ke-6, surat Al-Maidah, ya, ayat yang ke-59, Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la yabisin illa fi wala yabis. Ulangi, ragu saya, basah dan kering itu apa? Sebentar, surat Al-Maidah ayat 50, surat Al-An'am surat ke-6. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah semua kunci-kunci yang gaib itu, kata Allah, la ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah saja. Allah kemudian bilang, ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dia Allah tahu apa saja yang ada, yang terjadi di darat, fil barri wal bahr, dan apa-apa yang ada dan yang terjadi di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak ada sehelai daun yang gugur. Tidak ada sehelai daun yang gugur. Ada pohon, ya, gugur daunnya siko, di antara ribuan bahkan jutaan lembar daun itu, di antara setiap pohon di atas muka bumi ini gugur siko, ya'lamuha, Allah tahu. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala di sini, wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidak juga ada satu butir biji yang jatuh, sebutir biji yang jatuh, ya, fi dhulumatil ardi, dalam kegelapan malam, Allah tahu. Wala ratbin, tidak ada yang basah. Wala yabisin, tidak ada sesuatu yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali semua ada dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Allah, apa saja dan apa peristiwa yang terjadi di daratan itu semua Allah tahu. Oh, tadi pagi di kebun jeruk ada yang tergantung manusia misalnya gitu ya, Allah tahu. Oh, ada kebakaran, oh, Allah. Itu yang besar-besar tuh, sampai yang kecil kata Allah, ya. Daun yang gugur, kalau itu ya kita beda tahu ya. Taunya sampah bela banyak berserak di halaman rumah nih kan. Oh, daun-daun lah berguguran.
sebutir biji jatuh di kegelapan bumi, kata Allah, fi dzulumatil ardi. Biji jatuh di kegelapan bumi, maksudnya biji itu jatuhnya saat gelap ataupun ya di dalam tempat yang gelap, Allah tahu. Dan tidak ada yang basah, tidak ada yang kering, Allah tahu. Tahu sampai kadar basahnya, tahu sampai kadar keringnya. Allah tahu sampai detail. Itu yang namanya ahsa. Ya, semua tercatat dalam kitab mubin. Semua tercatat dalam kitab yang nyata. Maka balik ke sini nih, Abang Ayu, keluarga semua, syahidun, Allah Maha menyaksikan. Kalau syuhada itu saksi, ya. Asyhadu, aku bersaksi. Ya seperti kita. Kalau di pengadilan jadi saksi, akan kita sampaikan apa yang kita tahu. Begitu juga nanti makhluk-makhluk Allah jadi saksi, akan disampaikan kepada di pengadilan Allah itu nanti apa yang mereka tahu semua disampaikan. Bedanya Allah sama kita adalah Allah pakai ya di sini nih, syahidun. Ya. Ingat kalau ini artinya selalu menyaksikan. Artinya tidak pernah tidak, apa saja selalu Allah saksikan. Mau kita kerjakan di tempat sepi dewean, nampak. Mau kita kerjakan di tengah keramaian, orang banyak, tetap Allah tahu. Ya, mau di tempat terang Allah tahu, mau di tempat gelap Allah tahu. Ini yang namanya syahidun. Selalu Allah menyaksikan. Tidak ada satupun yang lewat dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bang Ayu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, malam ini kita muhasabah, ya. Artinya kalau kita malas-malas ibadah, Allah tahu. Kalau kita semangat, Allah tahu. Kita sehat, Allah tahu. Kita sakit, Allah tahu. Kita senang, Allah tahu. Kita susah, Allah tahu. Kita tidak baca Quran, Allah tahu. Kita tidak ngerjakan salat-salat sunnah, Allah tahu. Kita dah menolong orang, Allah juga tahu. Ya, maka kalau ada pekerjaan-pekerjaan kita yang baik, kita syukuri selama ini. Ya, kita syukuri, kita teruskan dia, kita tambah lagi, ya. Jangan berhenti, walaupun hanya sedikit. Kata Aisyah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amal yang paling dicintai Allah itu adalah yang terus-terusan, walaupun dia dikit tapi terus kita kerjakan. Kayak lama-lama dalam kitab catatan amal saleh kita, insya Allah jadi bukit, ya. Ya. Lalu kalau kita berbuat maksiat, berbuat dosa, maka minta ampunlah kepada Allah, ya. Dalam surat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dalam surat Al-Anfal, ya, ayat yang ke-33. Ini tambahan untuk malam ini, ya. Surat yang ke-8, surat Al-Anfal ayat 33. Allah cerita tentang dua benteng penjaga yang menyelamatkan manusia dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama tafsir, ayat ini tentang al-amanain, tentang dua pengaman buat kita sehingga terhindar dari azab Allah. Ya, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan tidak akan, wa makana itu mustahil gitu, ya. Dan tidak akan Allah liyu'adzibahum,
Mengazab kamu, liyu'adzibahum itu fi'il. Fi'il itu artinya sementara, tidak tetap. Wa anta fihim, selama kamu ada bersama mereka. Maksudnya yang pertama, kalau Nabi wa anta fihim itu Rasul. Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau selama Rasulullah masih hidup ada bersama kamu, wa anta fihim, Nabi bersama dengan kita, ya, kamu tidak akan diazab. Tidak akan diazab, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali Nabi yang minta agar Nabi mengiyakan pertanyaan malaikat, turunkan azab apa tidak nih, gitu. Itu yang terjadi pada Nabi Nuh, umat Nabi Nuh, itu yang terjadi pada umat Nabi Lut, ya, itu yang terjadi pada umat Nabi Hud, ya, itu yang terjadi pada Fir'aun, pada Namrud, ya. Nah, tapi selama ada Rasul maka tidak akan diazab. Cuma masalahnya adalah kita tidak lagi bersama Rasul. Rasul sudah wafat. Artinya benteng pengaman yang satu ini tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Yang kedua, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala mengazab kamu wahum yastaghfirun, selama kamu istighfar. Ya Allah, nih. Benteng yang kedua itu istighfar. Wa makana Allah mu'adzibahum. Kalau mu'adzibahum itu kata dasar. Kalau kata dasar, kata benda, itu sifatnya tetap tidak akan berubah selamanya. Kalau ini tadi liyu'adzibahum, dia fi'il, namanya fi'il itu sementara, bisa berubah. Kalau Rasul tidak ada, maka tidak ada lagi itu, gitu. Nah, kata Allah, ada benteng kedua yang masih akan bisa menjadi penyelamat kita. Apa itu? Wahum yastaghfirun, kata Allah. Untuk orang-orang yang selalu beristighfar, maka Allah akan selamatkan dia dari azab. Ada dua tafsiran ini ya. Yang pertama, azab tidak Allah turunkan di atas muka bumi ini karena masih ada orang-orang soleh yang selalu beristighfar. Walaupun kita berbuat dosa nih, tapi tidak langsung Allah turunkan azab. Kenapa? Karena masih ada di atas muka bumi ini orang yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dijelaskan maksudnya adalah selama kita masing-masing, kita pribadi mohon ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dalam keadaan aman, dijauhkan dari azab di dunia. Ya. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu kalau kita tengok ya, selalu beristighfar. Kalaulah Nabi baik, dalam hadis Muslim itu katakan sab'ina marrah, setiap hari mohon ampun, ya, inni astaghfiruka wa atubu ilai fil yaum sab'ina marrah. Aku istighfar, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah setiap hari itu sab'ina marrah, 70 kali. Kalau dalam Bukhari itu mi'ata marrah, 100 kali. Jadi Nabi kita itu kalau dia hari-harinya rata-rata minimal sekali 70 kali Nabi istighfar. Nabi, padahal dia sudah dijamin masuk surga. Kadang 100 kali kata Nabi. Kapan itu 100 kali? Bukhari menjelaskan kalau Nabi merasa ibadahnya tidak seperti biasa. Kalau Nabi melihat ibadahnya ada yang kurang karena harus menerima tamu atau ada sahabat yang berkunjung atau ada apa sehingga ibadah-ibadah mahdhanya kurang, maka Nabi akan ya sampai 100 kali Nabi beristighfar. Nah, kita juga begitu harusnya ya. Kita juga harus, kalau Nabi 70 kali, 100 kali, apatah lagi kita.
Intinya yang pertama, benteng yang ini sudah tidak ada lagi. Ya, yang menyelamatkan kita karena Nabi sudah wafat. Yang kita bisa harap hanyalah syafaatnya kelak di hari akhirat. Caranya bagaimana? Ya, mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Yang masih ada hari ini, benteng itu adalah ini, istighfar. Maka banyak-banyaklah kita ya istighfar. Tujuannya apa? Salah satunya ini agar dalam catatan amal soleh kita bertambah. Menurut kita baca istighfar itu sepele, tapi kita lazimkan, ternyata itu berat timbangannya. Sama kata Nabi, kalimatani khafifatani, ada dua kalimat yang ya ringan fil lisan, rasanya ringan dia diucapkan di lisan tapi berat di mizan. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Ulangi. Apa kalimat hamdalah itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi itu ringan di lisan tapi berat di timbangan. Ayo banyakin. Ibu, ayo lagi masak di rumah, lagi menyapu-nyapu, lagi bereskan rumah segala macam, kan? Sambil baca zikir, dia akan menambah timbangan amal soleh. Kita sambil kerja di kendaraan, di tempat kerja, ya dak, sama sambil berzikir. Agar tadi catatan amal soleh kita itu tambah berat ya. Agar catatan kemaksiatan kita ini Allah hapus. Penghapusnya itu adalah istighfar. Minta sama Allah juga ya. Ramadan kemarin, doa Ramadan tuh jangan berhenti, pakai terus. Allahumma innaka afun fa'fu anni, karena itu doa penghapus itu. Ya, kalau Allah maghfirli, dia hanya menutup. Ya dak, ini dosa ditutup tapi ada bekasnya. Kalau afu dihapus sehingga tidak ada bekas, macam baru, macam kertas putih bersih gitu. Maka minta terus sama Allah. Idza da'an, Allah pasti kabulkan selama kita minta, ya, minta ampun sama Allah. Penutup terakhir, ya, penutup terakhir. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu kan yang kita tahu dia sahabat Nabi yang paling lembut. Sahabat Nabi yang mudah sekali menangis, sahabat Nabi yang pemalu sekali. Kalau ada, bahkan sampai suatu kali kan ya, Nabi sedang ada di di rumahnya, tersingkap betis Nabi itu kan, ada masuk Abu Bakar tidak Nabi tutup, masuk Umar tidak Nabi tutup, tapi pas masuk Utsman Nabi tutup. Kenapa? Kata Nabi, karena Utsman lelaki yang sangat pemalu, dia tidak mau dia lihat yang begitu. Tapi ternyata Utsman bin Affan itu kuat fisiknya, kuat betul fisiknya. Nah, ini bro yang mau kita ambil ya di penutup malam ini. Jadi kalau baca mushaf-mushaf terbitan Madinah itu selalu ada di bagian mukaddimahnya tentang Utsman bin Affan yang membaca mushaf ini dalam satu malam. Jadi Utsman bin Affan itu kalau mushaf ini nih, yang 30 juz nih, Utsman ini baca semalam 1 rakaat. Padahal yang kita tahu dia lelaki yang bayangan kita lemah gitu. Rupanya tidak, secara fisik dia kuat sekali. Jadi ditanya oleh sahabat, wahai Utsman, kenapa engkau sering betul menghatamkan Quran itu dalam satu malam itu dalam 1 rakaat? Utsman bilang begini, lau tahurat qulubukum, kalau seandainya hati kamu bersih itu, kata beliau, masabi'tu min kalami rabbikum, kamu tidak akan pernah kenyang, kamu tidak akan pernah puas
ketika sedang membaca kalamullah. Beliau ngasih tahu begini, kenapa aku kuat? Karena setiap aku selesai satu ayat, pengen ayat baru lagi. Selesai satu halaman, pengen halaman baru. Selesai satu lembar, pengen lembaran baru. Terus begitu, tidak pernah puas-puas, kata beliau. Kapan dia berhentinya? Hanya karena tidak ada lagi ayat yang di Anas, sudah Anas, tidak ada lagi gitu. Jadi beliau bilang, ukuran hati seorang muslim itu bersih atau tidak adalah tengok dari cara dia berhubungan dengan Al-Quran. Kalau baca Quran baru sehalaman, baru selembar, sudah. Baru sehalaman, lalu panggil, pingganglah pegal, kakilah kesemutan, matalah beraik, itu jadi alasan kan? Atau ada gawe, atau baca WA, sibuk sama yang lain. Kata Utsman bin Affan, kata beliau, tanda orang yang hatinya tidak bersih, tanda orang yang hatinya tidak bersih itu adalah cepat bosan dia baca Quran. Ya. Kenapa bosan? Karena ada dosa. Kata Imam Syafi'i, kata beliau, innal ilma nur, sesungguhnya ilmu dari Allah itu cahaya, katanya. Ya. Wa nurullahi la yuhda illa fil asi, dan cahaya Allah itu tidak akan masuk ke dalam hati orang yang ada maksiat. Itu kisah ketika Imam Syafi'i payah nian dia hafal Quran kan ya, hafalannya banyak hilang gara-gara dia melihat mata kaki seorang perempuan. Dosa itu membuat kita, jadi kalau ya Allah baca Quran sehari, tidak baca Quran, tidak ketemu Quran, tidak ada rasa rindu gitu, berarti itu indikasi hati kita kotor. Sehari tidak baca biasa, 2 hari tidak baca juga biasa, 3 hari tidak baca biasa, seminggu tidak baca rasa tidak ada apa-apa, itu tanda hati kita kotor. Nah, penutup perkataan para ulama, ya, ulama bilang begini, min uqubatiz dzunubi nisyanul Quran, wa min uqubatiz dzunubi hirmanu fahmil Quran, wa min uqubatiz dzunubi hirmanu tadabburil Quran. Qala ba'dus salaf aznabtu dzamban, sebenarnya aznabtu dzamban hirmanu fahmil Quran. Ulama salaf bilang begini, tanda kita sedang dihukum karena dosa kita. Ini hukum dunia, bukan hukum di akhirat nanti. Ya. Tanda bahwa kalau kita punya dosa dan akibat dosa itu Allah sedang menghukum kita, itu adalah nisyanul Quran. Satu, kita lupa sama Quran. Jadi kalau satu hari kita tidak baca Quran, ya balik cara berpikirnya nih. Saya ingin membalik cara kita berpikir. Kalau kita satu hari tidak baca Quran, itu bukan semata-mata jadi dosa kita, tidak. Tapi kalau kita sehari tidak ketemu Quran dan kita kemudian biasa baik, itu tanda Allah sedang menghukum kita karena kita ada dosa. Min uqubatiz dzunubi, di antara hukuman karena kita punya dosa di dunia ini, ya, nisyanul Quran, seorang lupa, tidak baca Quran biasa baik, sehari tidak baca Quran, 2 hari, 3 hari, 4 hari, tidak ada sedikit pun kegelisahan dalam hatinya, ya. Nah, itu tanda hati kita kotor, kata Utsman. Kalau kata ulama salaf, kan ada dosa itu. Tambah susah nanti kalau min uqubatiz dzunubi, tanda hukuman seseorang karena dosanya itu adalah susah. Yang dia apa maksud ayat nih? Fahmil Quran hirmanu, dia terhindar, terhalang dia dari memahami Al-Quran. Hirmanu min tadabburil Quran. Sudah dijelaskan panjang lebar tentang maksud satu ayat, tak masuk juga di dia. Itu tanda hati kita kotor. Maka
Di penutup perkataan ulama salaf itu qala ba'da salaf, berkata sebagian ulama salaf, aznabtu zamban, kalau aku melakukan sebuah perbuatan maksiat, aku melakukan sebuah perbuatan dosa katanya, maka Hermanu, aku terhalang dari memahami Al-Qur'an. Ya. Maksud saya cerita ini adalah balik pikiran kita. Kalau satu hari kita udah baca Quran tuh biasa baik, itu tanda kita kotor. Berarti belum bisa kita masuk surga tanpa hisab. Saya ulang. Awak dak sehari dak baca Quran, 2 hari dak baca Quran, 3 hari dak baca Quran, seminggu dak baca Quran, bacanya pas yasinan baik. Ya. Nah, itu tanda ada dosa yang menjadi sebab kita kemudian dihukum oleh Allah. Hukumannya apa? Kita lupakan Quran. Padahal Al-Quran itu adalah syafaat. Yang memberi syafaat kan 2 ya. 1 Nabi, 1 Quran. Nabi tidak dapat, Quran awak jauh. Lupa kita sama dia gitu. Padahal Al-Quran di depan mata, Al-Quran di rumah kita, Al-Quran di kamar kita. Tapi tidak kita, Al-Quran di HP kita. Tapi tidak kita baca. Tak terpanggil kita nengoknya, ya Allah, berarti ada dosa, ya. Intinya baca Quran, bosan lawan, ya. Jangan setidaknya ikuti kata Aisyah. Apa kata Aisyah? Sedikit tapi terus sehari baca berapa ayat baca, tapi baca juga terjemahnya gitu. Ya, wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim, dan tidak Allah akan mengazab kamu karena ada nabi bersama kamu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah akan mengazab kamu karena kamu istighfar. Sudah baca 1 ayat, baca artinya. Oke. Intinya jangan tidak, ya. Lebih elok lagi kalau jadi wirid, ya. Setiap ba'da maghrib baca setengah, baca 1 halaman, baca 1 lembar. Setiap sholat baca 1 halaman, misalnya itu, ya. Itu lebih baik lagi. Ahsan. Wallah alam bisawab. Abang Ibu semua. Yang pertama, Allah tahu, ya, semua apa saja yang kita kerjakan Allah tahu. Semua tercatat dan catatannya lengkap, betul detail, tidak ada yang terlewat. Kaget ketika dinampakkan kitab itu, ada yang terkejut senang, ada yang terkejut sedih. Semoga kita termasuk orang yang terkejut senang. Karena ternyata banyak amal soleh yang kita lupa, yang kita tidak ingat, tapi tahu-tahu kecil-kecil muncul kalau ya Allah serasa dapat durian runtuh gitu, ya. Kita lupa, Allah tidak melupakan. Allah menyaksikan semuanya. Kalau masih banyak dosa, banyak-banyaklah istighfar. Ukuran apakah dalam hati kita ini bersih atau tidak, pakai barometernya. Ukurannya 1, hubungan kita dengan Quran, ya. Kalau kita sama Quran tidak ketemu, itu biasa baik, itu tanda hati kita kotor, harus dibersihkan. Hati kotor tidak bisa masuk surga tanpa hisab, pasti dihisab, dibersihkan dulu. Maka bangun terus, paksa kita, ya, paksa berhubungan sama Quran itu, baca lagi, baca terus, baca lagi, baca terus, gitu, ya. Walaupun mata beraik, pinggang pegal, ya, WA lah memanggil-manggil, drama Korea, misal lah memanggil-manggil, tahan dulu, ya, tahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita kebaikan yang besar. Semoga bumi tempat kita duduk hari ini juga menjadi saksi atas amal saleh kita, dan setiap kita juga nih, ya, menjadi saksi atas yang lain, ya, tak? Saling menyaksikan bahwa kita hari ini, bahwa kita setiap malam Selasa insyaallah kumpul saling menyaksikannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.